Halo wargi Bandung, kembali lagi di Bandung International Podcast. Pada podcast kali ini akan ditemani oleh saya Abel. Dan seperti biasa, Bandung International akan menyajikan bintang tamu yang luar biasa. Tapi berbeda nih dari biasanya. Sekarang bintang tamunya ini adalah salah satu pelaku UMKM. Nah, beliau adalah salah satu pelaku UMKM dalam bidang kerajinan atau craft. Tanpa berlangsung lama lagi, kita langsung sambut aja Pak Randi. Halo Pak. Halo Kak Bel. Iya, gimana, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, beliau merupakan salah satu pelaku UMKM yang berjualan dalam bidang craft, yaitu kerajinan lilin ya Pak? Lilin kreatif. Lilin kreatif. Nah, langsung aja nih kita tanya, apa sih Pak Java Candle Art itu, dan bagaimana awal mula terbentuknya Java Candle Art ini? Oke. Java Candle Art ini kita terbentuk di tahun 2016. Nah, di situ memang berawal mula sebetulnya dari usaha turun-temurun ayah yang memproduksi lilin penerangan. Nah, di 2016 lilin penerangan mengalami penurunan konsumsi dalam artian pemakaian. Karena waktu itu sudah mungkin listriknya sudah bagus-bagus, emergency lamp teknologi. Nah, di situ aku berpikir ingin tetap memproduksi lilin, tapi apa ya gitu. Akhirnya mendapatkan inspirasi, ternyata malah lebih banyak segmentasinya dari lilin itu. Jadi berkembang menjadi lilin aromaterapi, dekorasi, hotel, salon, spa, kemudian bisa untuk party, lilin ulang tahun, kemudian souvenir, merchandise, peribadatan. Nah, seperti itu. Jadi makin meluas lah ya. Seperti itu Kak Abel sampai sekarang. Oh, jadi udah berapa lama nih Pak adanya Java Candle Art ini? Berarti alhamdulillah sudah hampir 5 tahun ya? Udah hampir 5 tahun. 5 tahun. Dari 2016 berarti ya? 16. Wah, menarik sekali nih. Karena kreativitas, satu bahan dasar dari lilin itu dapat dikreasikan jadi beberapa produk yang berbeda fungsinya tentunya. Nah, kita langsung tanya aja, apa sih Pak produk-produk dari Java Candle Art ini? Yang paling utama itu bahan dasar lilin ini sebenarnya di negeri kita ini melimpah ya, karena itu berbahan dasar sawit. Berbahan dasar sawit? Sawit, betul. Minyak sawitnya Pak? Minyak sawit yang sudah mungkin secara pabrikasi sebenarnya berbahan dasar untuk industri juga, yang berhubungan dengan karet atau yang suatu benda yang dibakar meleleh ya. Tapi nah, karena sawit, aku masih berpikir juga karena bahannya melimpah. Nah, akhirnya kita mengkombinasi dengan bentuk-bentuk atau warna atau aroma, seperti itu, atau kemasan. Nah, akhirnya alhamdulillah berkembangnya segmentasi yang tadi itu semakin luas. Semakin gitu, luas. Jadi produk-produknya ada buat dekorasi ya Pak? Ada lilin ulang tahun. Dekorasi kita biasanya kayak untuk hotel, cafe, kemudian aromaterapi itu salon, spa, home decor, partinya itu lilin ulang tahun. Nah, sekarang sih banyak lagi, mungkin tergolong awam tapi sudah banyak digunakan itu untuk home chef. Jadi dalam artian ya penggunaan pribadi di rumah. Teman-teman muda sekarang juga udah pada senang aromaterapi kok gitu. Iya. Nah, salah satunya ini Pak Randi udah bawa nih produk-produk dari Java Candle Art. Nih, kita langsung aja lihat. Ini tuh yang aromaterapi ya Pak? Betul, aromaterapi. Nah, itu juga ada kombinasi dengan bunga. Wangi banget. Wangi banget wargi Bandung. Apalagi nanti kalau dibakar ya. Oh, jadi kalau dibakar bakal makin wangi lagi. Betul. Kalau ini wanginya apa nih Pak? Itu green tea apa ya? Green tea. Oh, lavender, simfoni lavender. Oh, lavender ya, lavender. Jadi terbuatnya dari bunga lavender asli, ada ekstraknya bunga lavender asli. Itu kita pakai essential oil, tapi aman, alami juga. Kemudian bahan dasarnya juga kita menggunakan yang aman juga. Nah, itu ada lagi aroma yang sekarang anak muda sekarang mungkin lagi ngetren tuh kopi latte. Ini termasuk salah satu aromaterapi juga. Betul, lagi best seller juga kopi latte itu. Lagi best seller juga nih teman-teman. Nah, ada juga kalau ini lilin apa nih Pak? Nah, itu inovasi saya juga. Jadi biasanya kan lilin mati lampu itu putih tok ya, putih hanya doang. Putih biasa ya. Nah, aku itu ya dengan inovasi satu packaging, kemudian juga
lilinnya berwarna, kemudian ada aromanya, itu kebetulan aroma jeruk. Aroma jeruk yang ini. Jadi Ah, yang ini tuh ada rasa aroma jeruknya gitu ya, Pak. oke, betul. Ini warnanya apa nih, Pak? Kuning di dalamnya. Kuning, kita lihat dulu aja Ah, ya. Wah, Nah, beda ya gitu. dari lilin-lilin seperti pada umumnya. Betul. Dan ini ada wanginya juga, jadi kalian nggak bosen ya ngelihat lilin-lilin yang Iya. seperti biasa kalau mati lampu gitu. Nggak ya, Pak? harus mati lampu juga bisa dipakai untuk event-event Oh, lain kan gitu. gitu. Mungkin candlelight dinner, Candlelight dinner. seperti itu. Heeh. Oke. Nah, wargi Bandung tidak hanya kreatif, namun Java Candle Art ini memiliki banyak prestasi dan event-event yang telah diikuti. Salah satunya ini adalah juara 1 TTG atau Teknologi Tepat Guna DP3A PM dalam tingkat Provinsi Jawa Barat. Wah, keren banget, tepuk tangan dulu dong. Makasih. Boleh nggak sih Pak diceritain kegiatan apa sih Pak itu sebenarnya, dan kok bisa sih UMKM ini tuh bisa jadi juara 1 gitu? Iya, berawal sebenarnya dari event tingkat kota, TTG tingkat kota. Kebetulan waktu itu di Balai Kota juga tahun Balai Kota. 2018. Nah, jadi di situ saya memperkenalkan produk TTG sendiri kan teknologi tepat guna, dalam artian apa sih teknologi atau alat yang bisa dipergunakan masyarakat banyak tapi dalam artian costingnya tidak besar, resikonya kecil. Nah, ternyata saya menciptakan itu alat cetak lilin. Alat cetak Alat cetak lilin. lilin portable, manual, kemudian juga harga murah, resikonya hampir 0%. Nah, itu memberdayakan masyarakat yang ingin mencoba berwirausaha lilin. Entah itu yang penerangan bermulanya atau peribadatan. Nah, di situ mesinnya portable dan dari awal juara di kota, akhirnya kita ikutin lagi di 2019 untuk tingkat provinsi Jabar. Akhirnya di situ kita inovasi lagi kapasitas mesin dan lain-lain. Nah, disitulah kita alhamdulillah dapat lagi juara karena ya mungkin penilaiannya adalah ya mesin ini murah, sederhana, risiko kecil, dari segi penggunaan juga mudah dipahami, kemudian bahan yang digunakan juga tadi yang mudah didapatkan. Nah, jadi minyak-minyak untuk membuat lilin itu banyak-banyak fungsinya gitu, Kabel. Berarti tidak hanya berjualan tapi Bapak juga mengajak untuk Betul. masyarakat ikut serta untuk salah satunya berjualan seperti lilin biar gampang memudahkan gitu ya Pak. Iya, memang aku juga ada jual atau memasarkan alat cetak dari hasil inovasi aku itu. Oh, dijual juga. Dijual juga. Jadi terakhir pengalaman kita itu ke Disperindak NTT. Itu kebetulan di sana kebutuhan lilinnya untuk peribadatan tinggi sekali. Namun suplainya kurang. Nah, akhirnya kita bekerja sama dengan dinas tersebut, kita melatih warga di sana untuk buat lilin. Mesinnya sudah kita siapkan, alatnya kita training, akhirnya ya sekarang berjalan mereka tuh. Wah, keren Gitu. sekali. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Jasanya keren banget. Berarti Bapak sendiri untuk menyongsong peribadatan dengan cara memberikan pelatihan Betul. supaya Mereka bisa menggunakan lilinnya, Pak. iya gitu. Oke, nah apa sih Pak yang memotivasi Bapak hingga kini berjualan produk dari sebuah lilin yang menjadi sukses sampai sekarang? Sebenarnya ya kalau dibilang suksesnya untuk saat ini mungkin masih belum ya harapan ya sesuai harapan. Cuman memang yang saya rasakan berat itu adalah memperkenalkan, mengedukasi fungsi dari lilin-lilin tadi, kategori segmen tadi, karena mungkin masih agak awam di masyarakat Indonesia ini dengan penggunaan aromaterapi, lilin-lilin yang berhubungan dengan gaya hidup. Nah, tapi di situ saya berpikir ketika saya pelajarin analisa, kok ternyata teman-teman atau kompetitor lain belum ya ada untuk lokal. Nah, dari situlah muncul inspirasi, udah deh kayaknya pengen bikin brand lilin lokal Bandung yang kualitas seperti impor, karena sekarang itu persaingannya hanya brand impor banyaknya, jadi lokal itu belum. Nah, seiring perjalanan saya coba mengikuti event-event kreatif, ternyata banyak yang apresiasi. Nah, di situ makin semangat, makin banyak coba bikin inovasi produk baru. Ya alhamdulillah
sampai sekarang banyak juga yang sudah mulai mengenal Java gitu. Java itu berarti awal mulanya dari Jawa ya Pak? Betul gitu, karena aku berpikir apa ya, nama Ciri identitas khas. ciri khas, Iya, betul, betul. karena mungkin teman-teman fashion food dan lain sudah banyak ya Mm-mm. di craft, Iya, mungkin lain iya. juga ada, cuman di lilin Betul. kok kayaknya belum. Nah di situ memang saya juga sebenarnya penikmat juga lilin aromaterapi, cuman dulu versi impor. Nah sekarang kenapa nggak bikin, nah Iya. seperti itu. Nah, bukan bisnis namanya kalau tidak jatuh bangun, benar. Benar kan Pak? Betul. Nah, boleh dong Pak ceritain pengalaman Java Candle Art ini dalam jatuh bangunnya proses bisnis. Gimana nih Pak? Oke, berawal kalau dari jatuhnya itu tadi, tapi dengan jatuhnya itu sebenarnya menginspirasi. Di 2016 ketika pasar lilin penerangan jatuh, minus, di situ aku hampir setahun betul-betul vakum, cari inspirasi apa ya, lilin tetap ingin dililin gitu. Godaan untuk berbisnis yang lain tuh banyak. Mm-mm. Uh, Pasti. tapi di situ saya coba cari-cari, belajar, bikin, akhirnya sudah jadi produk dengan kemasan seadanya. Saya coba masukin, waktu itu sudah mulai ada marketplace juga. Saya coba itu hampir mungkin setahun lebih nggak pernah ada penjualan. Terus ikut pameran, bazar, atau apapun jualan pakai mobil, nggak ada juga yang beli gitu. Akhirnya apa ya, saya bilang gitu, tapi ya nggak putus di situ. Saya coba cari inspirasi, rubah lagi. Akhirnya awal-awal sampai memberanikan diri itu saya membagi-bagikan lilin ke teman, ke di sosmed atau promosi gitu ya. Tapi akhirnya dari situ alhamdulillah awal-awal pengenalan, dan mereka juga ternyata oh ada ya lilin-lilin seperti ini, fungsinya begini. Mereka akhirnya mulai terbiasa lah memakai, dan ya alhamdulillah sekarang di e-commerce kita, marketplace dan lain-lain juga sudah berjalan gitu. Wah, keren sekali. Jadi emang pasti ya Pak, nggak Ya, ada namanya sukses tanpa proses ya Pak. betul. Jadi pasti bakal ada suatu jatuh bangun dalam suatu proses, entah Mm-mm. itu bisnis ataupun yang lain. Jadi buat para UMKM jangan Betul. bersedih kalau jatuh, karena pasti nanti akan ada saatnya kita naik lagi. Betul, betul. Nah, selanjutnya apa nih Pak yang memotivasi Bapak agar selalu konsisten? Karena kan tadi seperti yang Bapak bilang banyak cobaan untuk godaan juga untuk terjun dalam dunia bisnis lain. Iya. Tapi apa nih yang memotivasi Bapak agar konsisten terus dalam bisnis lilin ini? Saya sempat ada mungkin masukan yang sangat apa ya, mengena dari teman motivator juga. Jadi ketika saya jatuh, kondisi mental juga drop. Tapi saya punya konsep yang mungkin mereka bilang tuh agak apa namanya, aneh. Karena saya punya konsep itu, saya mau punya brand store sendiri. Seperti kalau mungkin di Bandung sudah nggak asing sih, mungkin distro, kalau bahasa ininya distro pakaian. Saya bilang saya pengen punya distro lilin. Saya bilang gitu. Aneh ya kata temanku. Cuman dia bilang, tapi kalau kamu bisa wujudin itu, katanya, itu berarti kamu Hebat. berenang di apa namanya, benua sendirian, blue ocean, nggak ada saingan. Dan itu mungkin, dan juga apa namanya, menjadi pelopor ataupun nanti ya orang lain untuk mencontoh. Nah itu yang ingin saya buktikan sampai sekarang. Jadi cita-cita kita endingnya itu adalah di Bandung ini, kota saya membentuk memulai UMKM lilin ini, ingin membuat brand store, candle store pertama di Indonesia. Jadi di Bandung pertamanya, kemudian nanti mudah-mudahan amin-amin ya bercabang-cabang seperti Keren itu. banget. Keren sekali pemirsa. Nah, bersinggungan dengan UMKM, siapa sih Pak target dari Java Candle Art ini? Untuk target usia, segmentasi, dan ekonomi sebenarnya hampir merata. Karena Hampir merata. itu yang tadi saya rasakan ketika dulu mungkin saya jual hanya lilin mati lampu untuk hanya mati lampu. Nah ketika sekarang berhubungan dengan pesta, perayaan, peribadatan, itu hampir semua, mungkin kalau dicontoh ulang tahun, semua usia merayakan ulang tahun, Iya, betul, ulang betul. tahun. Peribadatan dan peribadatan juga. Aromaterapi mungkin ya, segmentasi milenial sampai ada orang tua juga. Dekorasi, kebutuhan pesta. Jadi memang alhamdulillah sampai kita pun sekarang ketika mau menentukan inovasi produk tuh kadang bingung mau kemana segmentasinya, usia mana, ekonomi mana. Tapi ternyata setelah kita keluarkan
hampir semua merata bisa merasakan gitu. Bisa menggunakan juga Menggunakan ya, Pak? juga, betul. Seperti Iya. itu, Abel. Emang lilin bisa dipakai kapan saja dan di mana saja oleh siapa saja ya, Pak? Betul, betul. Yang ulang tahun pasti setiap tahunnya ada Ada yang yang ulang tahun. beli. Itu ada lilin berupa angka gitu Pak yang ulang tahunnya? Iya, betul. Oh, itu Abel. Ya, boleh. Nah, itu kita variasi baru ada. Nah, murah meriah, kemudian elegan, apalagi sekarang kan orang instagramable Iya. banget. Jadi ini ada glitter-glitternya aksennya. Betul. Bisa dilihat. Jadi ini tuh lilin berbentuk angka yang bisa digunakan saat kita ulang tahun ya, Pak. Betul. Tuh. Gitu. Karena belum ada jarang brand lokal yang memproduksi itu. Nah, jadi terinspirasi juga, dan itu best seller kita, rutinitas kita setiap hari produksi itu. Karena permintaan ternyata toko kue, bahan kue, party supply, online shop, reseller itu sekarang lagi alhamdulillah. Tidak akan pernah putus kalau masalah Betul. angka ya, Pak. Angka ada terus. Selalu terus ada. Nah, untuk penjualannya sendiri, Java Candle Art ini dijualkan secara online atau ada store-nya sendiri nih, Pak? Berawal tadi kita tes trial itu dari online, berawal berangkatnya, dan sekarang memang eksistensinya kita di online. Semua marketplace kita ada. Nah, kebetulan juga kemarin akhirnya banyak orang bertanya dari online itu bertanya ada offline-nya nggak, pengen lihat langsung. Akhirnya Ingin kita juga merasakan. buat mini galeri lah, home store sih ya, kita modif semenarik mungkin. Akhirnya ada sekarang offline dan online-nya juga gitu. Online-nya dalam e-commerce ya, Pak? Betul, marketplace ada juga, semua ada. Oke. Nah, sebelum saya tutup nih, Pak, apa tips and trick yang dapat memotivasi para pelaku UMKM yang lain sehingga menjadi sukses seperti Java Candle Art? Tips and triknya. Tips dan ya triknya sih paling utama sih memang kita siapkan mental kalau memang untuk siap-siap ingin terjun ke dunia usaha. Karena godaan naik turunnya memang banyak. Tapi yang paling penting itu memang konsistennya, karena konsisten kita bikin ilustrasi. Seperti saya tuh selalu bikin ilustrasi tangga 9 tangga misalnya. Ketika kita udah di tangga 3 berat, kita turun ganti lagi tangga baru kan ke satu lagi. Nah, gimana caranya, waktunya berapa lama, saya akan terus naik tangga terus. Jadi ya tips saya sih tetap konsisten, inovasi, kreatif, adaptasi dengan kemajuan teknologi sekarang, seperti itu Kak Abel. Pantang menyerah berarti ya, Pak? Betul, harus. Wah, keren sekali nih dari materi kita ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Randi dapat memotivasi kita, khususnya para pelaku UMKM, supaya tetap terus maju dan termotivasi juga. Amin. Nah, untuk itu wargi Bandung jangan lupa pantengin terus platform kita di YouTube kita di Bandung Go ID, Spotify Bandung Internasional, dan TikTok, Instagram di bandung.go.id. Boleh nih Pak disebutkan platform dari Java Candle Art sendiri? Java Candle Art untuk di YouTube-nya ada, di IG-nya ada, TikTok ada, itu Java Candle Art. Java Candle Art. Namun kalau untuk di marketplace-nya kita, karena waktu itu namanya belum berubah, itu nama tokonya itu Ajindo. Ya, itu ada di Shopee, Tokopedia, Blibli, sama Bukalapak. Oke. Gitu. Nah, jadi buat wargi Bandung, buat kalian yang mau lihat-lihat atau mau beli barangkali, bisa langsung aja ke marketplace-nya di Shopee di Jagindo ya, Pak? Ajindo. Di Ajindo. Langsung di check out. Boleh, langsung. Untuk itu, saya pamit undur diri dan terima kasih. Sampai jumpa.